Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan yang tidak terlalu panjang ini, mungkin sedikit saya ingin memberi bahan teman-teman untuk introspeksi, untuk muhasabah. Sejauh mana kita ini berhasil dan sukses menghidupkan Ramadan. Ya saya tidak tahu nanti jawabannya apa. Seandainya memang kurang memuaskan, mari kita berdoa semoga masih mendapat kesempatan di Ramadan selanjutnya. Kalau memang hasilnya tidak sebagus yang kita inginkan, semoga kita bisa meningkatkan beristiqomah sehingga nantinya di Ramadan yang akan datang kita bisa memaksimalkan. Dan kalau memang sudah sesuai, alhamdulillah kita bisa beristiqomah untuk melanjutkan segala kebaikan Ramadan itu. Bahan yang saya maksud itu seperti ini. Pertama-tama, keberhasilan Ramadan kita itu yang paling tegas itu oleh Al-Quran disebut adalah kualitas ketakwaan yang meningkat. Maka boleh teman-teman bertanya kepada diri sendiri, apakah takwa kita meningkat atau tidak? Kalau teman-teman membaca banyak kitab-kitab, banyak referensi, ada macam-macam definisi takwa. Tapi untuk kali ini saya sebut saja yang paling mudah dari kata-kata takwa itu sendiri. Ada ulama yang mendefinisikan takwa itu dari hurufnya. Jadi takwa itu kan ada 4 huruf, yaitu tak, kemudian kof, kemudian wawu, kemudian ya. Taknya dari kata tawadhu, kofnya dari kata kona'ah, kemudian wawunya dari kata-kata warok, wirai, dan yaknya dari kata-kata yakin. Berarti kalau kita mengikuti definisi ini, apakah takwa kita meningkat? Yang pertama coba kita cek tawadhu kita meningkat apa tidak. Tawadhu itu berarti kerendahan hati, kesadaran bahwa kita ini banyak kekurangan, kita ini banyak kelemahan, sehingga mau tidak mau kita memerlukan Allah, kita harus bersandar pada Allah. Kalau rasa ini semakin kuat di akhir Ramadan, berarti ada ketakwaan yang meningkat. Tapi kalau kita merasa Ramadan selesai, kita merasa, wah saya berhasil ini Ramadan ini, saya khatam sekian kali, saya merasa hari ini sudah jadi orang soleh gara-gara Ramadan, ya berarti ada unsur takwa yang tidak kena, yaitu tawadhunya. Yang kedua, kof itu kona'ah. Kona'ah itu mudahnya kita definisikan rasa batin kita yang menerima apapun yang dianugerahkan, yang dijatah, yang diberikan oleh Allah. Semakin kita punya mental ridho, punya mental menerima apapun yang diberikan oleh Allah, insya Allah nilai takwa kita berarti meningkat. Tapi kalau masih banyak keluhan, banyak komplain, banyak protes, banyak menggugat ini itu, misalnya tentang situasi yang terjadi, ya mungkin kita perlu belajar lagi untuk meningkatkan kualitas takwa kita. Yang ketiga, wawu. Wawu itu warok, wirai. Ini kondisi jiwa yang sudah terbiasa, tidak terikat, tidak terbujuk, tidak tergoda oleh dunia. Ini namanya warok. Tidak mudah tergoda, tidak mudah terpengaruh. Ini warok. Kalau berakhir Ramadan kok kita rasanya masih mudah terpancing, masih mudah tergoda, masih kalau ada orang marah-marah, maki-maki, kita ikut terpancing maki-maki, ada godaan ini, godaan itu, kita hanyut, kita larut, berarti kita masih butuh meningkatkan lagi kualitas takwa kita. Dan yang terakhir, ya ini yakin. Yakin itu kemantapan hati kita, keimanan kita, keyakinan kita terhadap Allah, tentang Allah semakin dalam. Jadi rasa kedekatan kita kepada Allah semakin mendalam. Nah ini parameter pertama menurut saya yang
memang disebut langsung oleh Al-Quran, yaitu takwa. Parameter kedua untuk bahan kita muhasabah, keberhasilan kita mencapai makom takwa itu ditandai antara lain dengan kondisi jiwa kita yang mutmainnah. Mutmainnah itu kondisi jiwa ideal puncak kalau teman-teman belajar tasawuf. Mutmainnah itu berarti batin jiwa kita yang stabil dalam kebaikan. Beda dengan kondisi jiwa di bawahnya. Kalau kondisi jiwa yang belum mutmainnah itu masih banyak pertarungan-pertarungan. Yang kadang kita menang, kadang kita kalah. Tapi orang mutmainnah itu dia sudah stabil. Jiwanya tumakninah. Apapun yang terjadi, situasi seburuk apapun yang dia alami, tidak memalingkan jalur perjalanannya menuju Allah, tidak menjauhkan dia dari Allah. Ini berarti jiwa yang mutmainnah. Mari kita tengok nanti ya, mungkin menjelang takbiran atau sambil menunggu sholat Id, kita tengok diri kita, sudahkah kita di level itu. Kalau sudah nyampe level mutmainnah ini, ya insya Allah kita akan stabil. Kebaikan-kebaikan sepanjang Ramadan itu akan sudah tertanam dalam diri kita dengan kuat. Kita tidak harus bersusah payah, dia akan keluar secara otomatis dari diri kita. Itu dari kondisi jiwa yang sudah mutmainnah ini. Yang ketiga, parameter keberhasilan Ramadan kita ada pada ukuran istiqomah. Ini mungkin kelihatannya sederhana, tapi istiqomah ini menurut saya perjuangan. Istiqomah itu, kalau kemarin Ramadan kita melakukan banyak sekali kebaikan-kebaikan, amalan-amalan, tidak hanya yang wajib, tapi juga yang sunnah-sunnah. Dan nanti setelah Ramadan ini masih bertahan, inilah yang disebut istiqomah. Kalau kita mampu istiqomah setelah ini, itu ukuran paling mudah untuk menunjukkan bahwa Ramadan telah sukses. Jadi kita berhasil menghidupkan suasana Ramadan di 11 bulan sisanya. Kalau di Ramadan itu batin kita betapa khusyuknya, betapa tumakninahnya berhadapan dengan Allah. Dan setelah Ramadan masih kita hidupkan lagi dan mampu kita hidupkan lagi. Ini yang disebut istiqomah. Disitulah ukurannya Ramadan memang benar-benar sukses. Makanya dalam dunia tasawuf itu ada istilah istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu bahkan lebih baik daripada 1000 karomah. Ini memang kadang-kadang berat. Tantangan kita itu kan dalam melakukan kebaikan itu, kalau sudah rutin biasanya kehilangan rasanya, kehilangan kemantapannya, kehilangan kesahduannya. Ini kemudian membuat kita agak ogah-ogahan, males-malesan. Nah, jawabannya memang istiqomah. Perjuangan menaklukkan diri sehingga karakter kebaikan itu benar-benar tertanam dan keluar secara otomatis dari diri kita. Itu berarti kita sukses menghidupkan istiqomah. Yang keempat, ukurannya kita sukses menghidupkan Ramadan adalah hikmah. Nah, kalau hikmah ini upaya kita untuk mengambil pelajaran kebaikan dari Ramadan dan kita hidupkan nanti di bulan sisanya. 11 bulan sisanya. Jadi misalnya dari Ramadan ini saya menemukan pelajaran bahwa manusia itu lemah, manusia itu tidak sekuat yang dibayangkan. Nah, ini hikmah namanya. Dan pengetahuan luar biasa yang kita sebut hikmah ini kita manfaatkan untuk kehidupan kita selanjutnya setelah Ramadan. Ini namanya kita mendapatkan hikmah. Ada banyak sekali hikmah bertebaran sepanjang bulan Ramadan ini, baik di ranah sosial, di ranah budaya, bahkan di ranah politik. Kan peristiwa demi peristiwa susul menyusul. Nah, ini mungkin pelajaran-pelajaran yang ditampakkan oleh Allah khusus untuk bulan Ramadan ini
untuk kita mengambil pelajaran. Ya termasuk mungkin tentang pandemi, tentang larangan mudik, tentang apapun. Itu kan banyak. 1 bulan ini peristiwa-peristiwa yang itu mungkin oleh Allah sengaja ditampakkan pada kita di bulan Ramadan ini untuk kita ambil pelajaran, untuk kita ambil hikmah. Banyak ulama menyebut Ramadan itu kan madrasah, pelajaran, sekolah bagi kita. Nah, madrasah ini isi pelajarannya ya hikmah-hikmah ayat-ayat yang ditampakkan oleh Allah. Selain ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam wejangan para alim, para ulama, juga ayat-ayat kauniyah yang berjalan di sekeliling kita. Ini semua pelajaran-pelajaran. Jadi sebenarnya eman-eman kalau kemarin banyak pelajaran ditampakkan oleh Allah, kok kita tidak mengambil pelajaran apa-apa. Ketika Allah menampakkan satu pelajaran di hadapan kita, kemungkinan di balik itu ada hikmah yang penting yang harus kita pedomani untuk kehidupan kita selanjutnya ke depan. Jadi teman-teman, menyikapi berakhirnya Ramadan ini, mari kemudian kita evaluasi. Jadi apakah kita sudah mampu mencapai level takwa? Sudahkah jiwa kita masuk ke ranah tu'maninah? Mampukah kita istiqomah dalam segala kebaikan yang selama ini sudah kita jalani? Dan yang terakhir, coba kita inventaris. Hikmah apa saja, pelajaran apa saja yang sudah kita ambil. Setelah itu, mari kita lihat secara objektif rapot kita bulan Ramadan ini. Apakah kita lulus dengan cukup, ataukah baik, ataukah sangat baik? Syukur-syukur cum laude, lulus dengan pujian. Alhamdulillah kalau kita bisa. Semoga tidak hanya lulus dengan cukup, berarti standarnya minimal. Lulus dengan cukup itu ya mungkin ya seperti dawuhnya Kanjeng Nabi, laisalahu min siyamihi illal ju' wal atos. Ya sah, sudah puasa, sudah gugur kewajibannya. Ini lulusnya mesti cukup, hanya dapat C. Semoga paling tidak B lah ya, baik, ada kebaikan-kebaikan yang kita ambil. Syukur-syukur sangat baik, syukur-syukur cum laude. Nah, dengan poin-poin yang saya sebut di atas tadi. Jadi semoga setelah kita mengevaluasi, kemudian kita bisa menegaskan, oh ternyata kurangku di sini, aku yang sudah baik di sini. Yang sudah baik kita istiqomai, yang kurang-kurang kita islahi, kita perbaiki. Sehingga hidup kita itu senantiasa lebih baik dan lebih baik. Yaumuhu khairun min amsihi. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.